Jadi pada pertemuan yang lalu itu ada syarat. Jadi dalam bahasa Arab ada syarat, ada jawab syarat. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Ini namanya idza syartiyah. Jadi kalau ada idza nanti ada jawabnya. Kalau begini maka hasilnya begini. Di dalam Al-Quran itu ada 3 model. Model yang pertama, ketika ada syarat, jawabnya itu mahzuf, tidak nampak, dinampakkan melalui tafsir. Karena Imam Syafi'i mengatakan al-Arab yastaghni 'anil lafzi. Kenapa tidak ada jawabannya? Karena orang Arab itu kaya dengan lafaz. Jadi tidak perlu dijawab. Ya, jawabnya muncul di dalam tafsir. Yang kedua, jawab syaratnya itu muncul dengan fa. Ya. Jadi ada idza, ada fa. Dua. Yang ketiga, ada syarat tapi fa-nya sudah hilang, enggak ada fa. Tapi di dalam tafsir dimunculkan fa. Fa-nya dimunculkan. Ya, ini seperti ini sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul insani yawma idzin ainal mafar. Ini kita bagi kita bagi dua kelompok supaya mudah kita tafsirkan dan terjemahkan. Kelompok yang pertama, yaqulul insan. Ya. Baca. Pada hari itu manusia. Ya, terus lanjut sedikit. Berkata, ya terus. Kemana tempat lari? Pada hari itu manusia ngomong berkata, ini apa namanya? Ini sebenarnya itu ada fa. Maka Imam Syafi'i mengatakan yang qulu wa huwa jawabun idza. Yang qulu ini adalah jawab daripada idza. Di atas ada idza. Fa idza baliqal basar, kalau dia melihat kematian, dia akan mengatakan otakku, ya otakku. Kita sudah pernah membahas manusia itu di dalam Al-Quran itu ada an-nas, ada al-insan, ada al-bashar, ada al-ins, semua artinya manusia. Maka di dalam bahasa Arab ada beberapa bahasa mengatakan tidak ada kuratif dalam bahasa Arab. Kenapa? Al-insan tidak sama dengan an-nas, an-nas tidak sama dengan al-bashar, al-bashar tidak sama dengan al-ins. Semua memiliki makna yang berbeda. Kita bisa melihat dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah yang dikarang oleh Syekh Abi Hilal Al-Askari. Kita bisa melihat dalam kitab Dalail Al-Haq. Kita bisa melihat di dalam kitab Daqaiqul Furuq fil Bayan Al-Qur'ani. Bedanya apa? An-nas itu selalu kepada makna positif. An-nas qul a'udzu birabbin nas, itu bagi sama. Allah akan selalu bersama orang-orang taat dan diarahkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu an-nas. Al-insan itu makna negatif. Inna khalaqnal insan. Saya ciptakan manusia berjanji kepada Allah. Dia tidak pandai bersyukur. Dia tidak tahu diri. Yang ciptakan itu saya kata Allah. Itu kalau menggunakan al-insan. Nah, sama seperti itu. Yang pun insan, manusia berjanji tidak salah, tidak berpuasa, tidak paham, dia ngomong waktu itu. Ini tidak berlaku bagi orang beriman. Orang beriman tidak akan ngomong seperti ini. Jadi makanya insan itu kepada makna negatif. Nanti ada di Al-Quran masyar. Ketika Rasulullah mengatakan ana masyarun mithlukum. Apa itu masyar? Masyar itu masyarakat masyarakat, masyarakat permukaan. Maka kulit masyarakat masyarakat. Tanah itu masyarakat. Maka Rasulullah mengatakan ana masyarun mithlukum. Saya manusia seperti kalian diciptakan dari tanah. Makanya kalimat masyar itu identik kepada penciptaan. Ya, sudah 3. Yang keempat al-ins. Wa ma khalaqul jinna wal ins. Al-ins wal jin, al-jin wal ins. Al-ins dalam Al-Quran tidak pernah berdiri sendiri. Dia selalu berdampingan dengan al-jin wal ins atau al-ins wal jin. Wa ma khalaqul jinna wal insa. Dan pernah dia sendiri. Apa maknanya? Al-jin itu artinya lihat. Al-ins itu jinak. Maka dua kalimat ini tidak bisa dipisahkan. Maka yang lihat itu adalah jin, yang jinak itu adalah manusia. Al-ins. Ini sekarang kita al-insan. Tetapi ada sebagian
Mereka mengatakan yuqalu lahu Abu Jahal. Itu yang dimaksud al-insan di sini adalah Abu Jahal. Kita bisa melihat beberapa lingkaran tafsir ini, termasuk tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari mengatakan al-insan ai yuqalu lahu Abu Jahal. Itu ada yang mengatakan itu Abu Jahal. Abu Jahal akan mengatakan hodayakku, katanya hodakku, menyomot ke hodayakku. Ya, kita mulai mana? Sekarang kita lihat sedikit lagi. Ainal mafar. Nah, itu sebelumnya yauma ini. Kita sudah pernah membahas yauma ini. Itu yauma ini bukan satu kalimat, itu beberapa kalimat panjang. Yaumun hina hadatsa dzalika al-amr. Tatkala kejadian itu terjadi, maka diringkas menjadi yauma ini. Ya, kalimatnya sudah pendek. Kalau kita dalam bahasa Indonesia apa namanya? Singkatan kata-kata. PSSI, Persatuan Sepak Bola Indonesia. Orang ini mana orang singkatan Komabindau? Nah ada. Cuma mereka singkatan mereka itu ikhtisar. Ikhtisar apa? Alhamdulillah. Ikhtisarnya apa? Hamdalah. Bismillah. Ikhtisarnya apa? Basmalah. Ya. Makanya kalau kita lihat basmalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau orang Indonesia kita singkatannya apa? BKKBN. Lalu mana? Bakafkafaun. Nah, mereka singkatannya pada bentuk kalimat sama seperti yauma idin. Yauma idin adalah singkatan dari kalimat panjang. Yaumul hina hadatsa dzalika al-amr. Tatkala kejadian itu terjadi, apa yang terjadi? Kematian. Yang menunjukkan roh hebat, Lut hebat. Abu Jahal mengatakan saya hebat. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Muhammad dalam kalimat Zarbi berbuka diri. Itu Abu Jahal dikatakan saya biasa seluruhnya. Jadi makanya Abu Jahal itu meninggal ketika perang Badar. Abu Jahal setelah perang Badar dia meninggal. Kemudian ada lagi beberapa orang yang meninggal, ada yang meninggal setelah kejadian yang mencaci maki Rasulullah SAW. Selain itu dia meninggal dunia. Kenapa? Diasah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan tani wal mukadzibin wa man khalaqtu wahida. Sekarang intinya apa? Ainal mafar. Ya. Kemana? Manusia tempat lari? Kemana? Kemana tempat lari? Kemana tempat lari? Hodayakku. Ya, menyemati hodayakku. Kita akan menafsirkan ayat ini dengan ayat lain. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sebaik apapun orang, sebejat apapun orang, maka manakan kadihun fil khairi wa kadihun fil syarri. Namun dalam ibadah sedekahnya. Kadang juga orang yang selalu berbuat jahat. Udah mati kali ini kau coba dan kau kebenaran kau. Itu namanya kadang. Maka Allah mengatakan, innaka kadihun. Kamu itu apa yang kamu lakukan? Iya, tapi kadang aku. Kamu akan ketemu dengan Allah. Sebaik apapun kamu ketemu dengan, sebejat apapun kamu ketemu dengan. Jadi maka ketemu di sini ada yang mengartikan apa? Kematian. Ada yang mengartikan kematian. Ada yang mengartikan apa? Nanti waktu di padang mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Kamu ketemu denganku sendiri-sendiri kata Allah. Sendiri-sendiri. Maka dalam tafsir Jalalnya dikatakan fi sufin wahidah. Safnya satu saf. Dijawab oleh Imam Jalalain, ada apa dengan satu saf nanti di padang mahsyar? Likai la yaftadi min Allah. Supaya manusia tidak bisa bersembunyi dari Allah. Bedanya biasa orang-orang ini bayi itu dobe itu, anak mengatakan kayak itu. Ya, ibadah mahsyar ada satu betul. Maka Allah katakan yang wajib umuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Tafsiran yang pertama, kamu datang sendiri ya Allah. Kamu menghadap sendiri pada. Tafsiran yang kedua, yang wajib umuna furada maknanya apa? Kamu lahir tidak punya apa-apa. Jabatan tidak ada, duit tidak ada, pakaian tidak ada, mantu mana ada. Semua tidak ada.
maka telaga Al-Kausar akan diberikan kepada mereka. Dan ini juga tafsir Ibnu Abbas. Penafsir lain mengatakan telaga Al-Kausar nanti setelah hisab baru masuk telaga Al-Kausar. Ibnu Abbas mengatakan tidak, qabla hisab. Di padang mahsyar sebelum dihisab, sambil menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka masuk ke dalam telaga Al-Kausar. Yang dihisab siapa? Katanya beda yang dihisabnya udah kafir yaumi, hanya dihisab namanya. Kenapa? Mau dihisab apanya ibadah ada? Hisab ini apa maksudnya? Hisab itu. Katanya udah datang ke restoran, ada bilang gimana itu kalian? Iya, ada aja, mana ada aja, ada itu. Yang dihitung itu yang beribadah, yang makan. Maka ketika dihitung, nyo bayi, bude dalam bayi, gratis. Nyo kali bayi bayi, di kali bayi, mana bayi, yang bayi bukan nyo muda. Tapi kalau masuk ke restoran cuma duduk saja. Mau dikira apa? Makanya yang beli hanya kira dia masuk neraka, neraka betul. Orang kafir masuk neraka, neraka betul. Dan tidak dihisab, tidak ada dihisab mereka, tidak diberikan. Ya, tidak diberikan kepada masa. Makanya Ibnu Abbas mengatakan sambil menunggu dihisab itu, orang-orang yang fasal lihat di kaum tadi mereka diberikan sebuah tempat VVIP untuk menunggu. Makanya Rasulullah mengatakan nanti satu hari di padang mahsyar itu kaktibali salawatil khams, seperti menunggu salat Allah. Makanya ada teror orang yang berubah bahagialah orang yang berubah. Dia berada di sebuah tempat hanya teror ada bahaya atau pengiran mengatai. Tetapi orang yang di padang mahsyar Rasulullah mengatakan khamsina al-fasah seperti dalam 50.000 tahun satu hari. 50.000 tahun pertama satu hari. 50.000 tahun kedua 2 hari. Maka sahabat mengatakan maaf ya Rasulullah, begitu panjangnya hari padang mahsyar. Rasulullah tersenyum dan mengatakan tidak bagi orang beriman. Sudah kita kembali kepada ainal mafar. Ini kalau kata Imam Jalalain ainal firar. Ya firar itu dari wadah. Tapi kalau kita merujuk ke dalam ilmu mafar itu apa? Isi tempat, isi makan, tempat berlari, tempat duduk. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Afa amina ahlul qura ayyahum basuna ayatahu naim." Kalau saya katakan masa waktu malam kalian sedang tidur 6 waktu, mau tidak? Atau masa datang di waktu duha, mau tidak? Maka kita waktu tsunami dia mau naik kemudian mau akhirnya meninggal dunia. Jadi pada cerita lain kita menikah mau ada juga. Ini makna aina al-mafar. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan begini dalam proses Syafi'i. Ya, kita harus lihat pendapat beliau. Amin Allah amin nari ihtimalan. Ya, dua kemungkinan. Kemungkinan lari dari Allah atau lari dari api neraka. Ya, lari dari Allah apa? Lari dari kematian. Anak mungkin lari dari kematian. Anak perlu. Ketika dia meninggal dunia, anak satu. Yang kedua, dia tidak tahu lari di mana ketika neraka berada di depan dia. Inilah yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang bayi dia melihat ke kiri dan ke kanan, kita jumpa malaikat. Soal kanan, bro. Dia jawab, mungkin nanti belum. Waduh, kalau pun mata terbuka. Bagaimana kita berhubungan sama anak? Kalau bilang begini, kamu lihat siapa kata malaikat? Lihat siapa maksudnya dia? Mungkin anak teman-teman, ayo dong kamu kedengaran untuk syarol. Anak itu bro. Akhirnya dia melihat ke depan. Ketika dia melihat ke depan, dia mendengar suara neraka. Inilah yang Rasulullah katakan, asmi bihim wa absir. Pendengaran mereka itu lebih dahsyat dibandingkan pendengaran ketika mereka di dunia. Penglihatan mereka itu lebih dahsyat dibandingkan penglihatan mereka ketika di dunia. Kita di dunia paling-paling bisa mendengar dalam radius 3 kilo anak dari mana? Dan dompetnya yang berada itu. Tapi menyamakan mana dari mana itu dompetnya mesti anak dari mana? Bukan. Jadi fungsi ini kamu mata kita dulu kita bisa melihat 10 meter. Sekarang bisa lihat lagi. Tetapi Allah Subhanahu mengatakan dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, asmi bihi wa absir. Pendengaran mereka lebih dahsyat, penglihatan mereka lebih dahsyat. Maka
di dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang sudah disyarah oleh Syekh Al-Ghazali. Apa kata beliau? Itu al-masafatu, jarak antara seorang dibangkitkan di padang mahsyar itu dengan neraka. Khamsun mi'ah aqwa, 500 tahun perjalanan. Tapi mereka bisa mendengar suara neraka. Di dalam beberapa literatur tafsir, mereka menyebutkan suara neraka itu seperti suara himar, geledek. Ada yang mengatakan suara keledai itu adalah suara orang yang akan masuk ke neraka. Menyebutnya, anak ada maknya terdadak di perdengaran dengan boleh bukan itu, boleh itu keledai. Madun HP anak cik, anak pakai HP dan anak pakai HP itu cimkap. Ini itu keledai. Makanya nanti ketika di padang mahsyar seorang akan mendengar suara ini. Suaranya sangat besar. Suara apa? Yang lagi neraka. Sami'u laha taghayyuza wa safira. Jadi neraka ketika dia mendengar ada sekelompok manusia akan masuk ke dalam neraka, sami'u laha taghayyuza wa safira. Orang apa? Kalau sudah marah sekali, kalau disebutkan mukanya muka merah biasa, muka merah, ada juga muka. Di atas merah hitam, iswaddah, muka hitam. Tadi waktunya kamunya yang dahsyat. Makanya neraka itu sangat marah sekali dia ketika mendengar ada orang yang akan masuk ke neraka. Kenapa marah? Penentang, gayung maya, gayung mata. Makanya itu sami'u laha taghayyuza wa safira. Apa itu makna safira? Dia berteriak sehingga teriakannya seperti suara keledai. Makanya beda penggunaan safira. Ada ketika saya habis cerita ini, aku ajak pada rumah kita Ustaz colok kamu dulu penggunaan safira. Lu buka apa di dalam di Al-Quran itu dari Al-Quran. Lu buka apa lah dari Al-Quran. Firman dari Al-Quran. Bukan berarti apa yang ada dalam Al-Quran bisa ditranskripsi. Jadi dibaca kalau penggunaan safira boleh. Kalau itu tidak sama saya bisa diubah namanya. Tetapi tidak ada apa artinya bukan di Al-Quran, tidak ada di Al-Quran. Ghafira artinya apa? Tapi yang ditanya Mbak Indah ghafira atau apa tidak? Yang ada safira. Mau? Oh, belum pikir-pikir karena yang permukaannya hanya di Al-Quran. Safira kan di Al-Quran. Betul kan? Tapi maknanya teriakan neraka. Teriakan neraka. Tapi kan nama itu kan berat. Safira, teriakan neraka. Ini seperti seorang mengambil nama anak di dalam Al-Quran. Wala taniya fi dzikri. Wala itu apa? Dan jangan lupa yang Musa dan Harun, maka dibuat nama panjang. Wala taniya fi dzikri. Jangan lupa berzikir kepadaku, maka akan aku tolong kalian manapun kalian pergi. Itu firman jangankan apa? Jangankan menyebut saja tidak bisa. Yang dikata Allah. Kalau katanya kalau mengajar taniya. Katanya pada caranya di Al-Quran ada taniya. Dia tidak tahu taniya itu dia lupa. Lah taniya jangan lupa. Dia tanya kata penangannya taniya kalau lebih dua dan rumah kami lupa. Dia lupa lumayang itu. Kalau lumayang kalau yang kedua okey. Karena itu doa itu pegang betul. Kita tidak tahu tentang riakan terhadap sirinya. Kaum siriknya sedang dikenal dalam wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi kembali. Ini makna kainan manfaat. Berarti Imam Syafi'i mengatakan fihi ihtimalan. Ihtimal itu apa? Ada dua ihtimal, dua pilihan. Yang pertama tidak bisa lari dari Allah. Maksudnya apa? Tidak bisa lari dari asal Allah dan dunia. Tidak bisa lari dari apa namanya? Dari ajal. Tidak bisa lari dari ajal. Paus 88 daripada macam dia manfaat dia genap betul genap betul nomor cantik betul dengan Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa meninggal usia 90 tahun yang waktu itu menanti Paus kalau dia kemudian umurnya umur kata bagi dia 30 ya tapi tidak bisa mau menyamakan itu tidak bisa juga tetap meninggal usia 88 tahun. Yang mengejar Nabi Musa AS di Laut Merah itu Fir'aun juga kan Fir'aun. Nabi Musa hidup pada
Fir'aun yang membesarkan yang meninggal usia 90 tahun dia kanker di mulutnya. Sudah satu. Yang sama, kuliah sama. Jarak perkataan dia mengatakan Allah Rabbukum al-A'la 40 tahun. Ayahnya mengatakan saya yang mengatur Mesir. Wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Saya mengatur. Kalau saya tutup di sini semua kelaparan kata Fir'aun. Jawab oleh anaknya 40 tahun kemudian. Ana Rabbukumul A'la. Saya Tuhan kalian paling tinggi 60 tahun ketinggalan. Di Laut Merah meninggal usia 60 tahun. Siapa yang bisa nari dari asal? Tidak ada yang bisa. Siapa yang bisa nari dari kematian? Tidak ada yang bisa. Itu ihtimal pertama. Ihtimal yang kedua itu maknanya neraka. Tidak orang punya ide neraka, tidak ada yang bisa nari. Perhatikan baik-baik surat apa itu? Haula jahannam jithiyah. Nah, jithiyah itu berbeda dengan jathimin. Itu kalau apa namanya jathimin itu apa? Penggunaan jathimin dalam Al-Quran itu untuk kaum Ad, untuk kaum Madian dan kaum Samud. Apa itu jathimin? Mereka itu saking ketakutannya sehingga mereka menunjukkan kedua kakinya. Makanya tulang-tulang mereka ketika ditemukan oleh apa namanya? Arkeolog. Ya. Kalau arkeolog mengatakan tulangnya itu sempurna, itu bohong. Arkeolognya bohong. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu surah Al-A'raf. Jathimin, mereka itu apa? Kakinya itu nempel di dadanya. Nempel di dadanya. Ya. Maka kaum A, kaum Samud dan kaum Madian semua kakinya menempel di dadanya. Itu jathimin namanya. Kaum lain tidak. Kaum lain lengkap tubuhnya, Jadi ada apa? Kepala, tangan, tubuh, kaki sampai ke bawah. Tapi ini tidak. Dia menempel. Kenapa? Saking ketakutannya. Kalau dalam apa namanya ilmu gempa, ya, lu nanya tuh menurut apa namanya? Itu namanya gempa ya. Lu dari BMKG. Kalau terjadi gempa apa yang kita lakukan? Kalau terjadi gempa, maka kaki kita pegang kaki, jiwa akan tenang. Nah, inilah yang dilakukan oleh kaum Samud ketika digempakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya umurnya ketika digempakan saking takutnya mereka dipegang kedua kakinya sehingga meninggal dalam kondisi seperti ini. Kaum Madian juga demikian. Dihendakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gempa yang sangat dahsyat sekali sehingga mati dalam keadaan ketakutan. Itu jahili, jangan ramah. Tetapi kalau jahaya, jihya, seorang yang akan masuk ke neraka, dia akan berdiri dengan lututnya nanti, lututnya. Dia berdiri lututnya kakinya ke belakang. Itu namanya jihya. Seorang yang akan masuk ke neraka posisinya seperti itu semua. Haula jahannam jithia. Makanya nanti malaikat dari sini. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Diambil kepala, masuk kepala apa? Dia diarahkan ke depan neraka, didudukkan di situ. Setelah itu apa? Fatukhadhu bin nawasi wal aqdam. Ditarik saja kakinya masuk ke dalam. Ya, itu makna jithia. Kaum muslimin sedang jalan gerak berjalan. Kalau sudah posisi seperti itu, maka ya belum boleh. Nah, katanya ada pikir lagi rumah, nyofi rumahnya ada belum katanya. Rumah ini kan kecil sekali. Pada masa itu kan luas sekali. Yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawat. Nanti bumi ini saya nantikan bukan bumi lagi kata Allah, bukan bumi lagi. Ya. Jadi bukan bumi lagi apa? Bentuknya bukan bulan lagi. Tetapi maksudnya saya kuatkan, saya buka kata Allah dan saya papah dari kata Allah Subhanahu wa taala. Wasamawat, langit begitu juga saya ganti langit nanti ketika di padang mahsyar. Anak patih kita lihat sama-sama kita lihat sama-sama. Dia padang mahsyar, ya seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Apakah betul ini langit seperti ini? Maka di padang mahsyar kita cuma melihat 3 warna. Warna yang pertama kata Ibnu Abbas al-fiddah. Itu padang mahsyar itu seperti perak, fiddah. Sudah satu. Yang kedua, itu langit itu warna kadihan. Warna kadihan itu bunga mawar yang dioleskan minyak, berkilat-kilat ini. Warna merah. Menyuarakan dibaca lagi, pergi saja ketika sunset. Kalian kedua lagi supaya dikenal kepada masyarakat, sering-sering kalian sunset. Dua. Yang ketiga, salah syu'ab. Nanti di padang mahsyar itu ada 3 awan hitam, yang berada di atas kepala manusia. Maka 3 warna yang kita lihat. Warna putih, warna hitam, dan warna merah. Merahnya bunga mawar. Lain hendak percaya kalian. Gunung hana gunung. La tara fiha iwaja
bayda. Itu semuanya apa? Putih, perak semuanya. Ada mohon aja, mohon aja. Ini mana? Nyonya kajian tanya lagi. Mohon aja dulu. Ini makna ainal mafhum. Sudah, sekarang kita lihat. Karena lawasan. Ya, coba dijawab di tidak ada tempat berlindung. tidak ada tempat berlindung. Karena itu bisa lirana atau lisaja. Rada itu apa? Menutup alasan-alasan manusia untuk rokem mati dulu. Itu lirana. Ada lisaja itu apa? Untuk mematahkan semua kalian sudah berbuat ini, kalian akan ditolong oleh harta kalian. Karena tidak kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian dan harta akan saya lemparkan ke neraka. Jadi ini kalian di sini. Ini maknanya lirada. Ya lirada, bukan lisaja. Lirada apa? Untuk yang kalian perkirakan apa? Ini tak perlu. Maka penggunaan kalimatnya kalla. Kalla lawasan ini ada 3 arti. Yang pertama, kalau dalam tafsir yang lain, la malja'a yatahassamu fi. Tidak ada sebuah tempat yang kita bisa bersembunyi di padanya. Hode aku, pada masa itu rakam hode aku. Nyojino tak kortiru tak perlu dua negara. Nya tahu bisa ini ada bisa ini. Hode aku bisa bisa. Hode ini tidak paspor ini. Jadi tidak ada apa-apa. Mubayyatan, hode aja. Mulai ke mana? Jadi maka ini makna wasat. La maja'a yatahassamu fi. Tidak ada tempat seorang bisa bersembunyi di tempat itu. Satu. Yang kedua, di dalam tafsir Ibnu Abbas Al-Bagawi mengatakan la jibala. Tidak ada gunung di sana. Maknanya apa? Kalau ada gunung, seorang bisa bersembunyi di belakang gunung. Ketika ada tsunami, seorang bisa naik gunung. Kasraman. Lebih gunung. Sudah ini 2. Yang ketiga, kita mengambil kalau tafsir sama beliau sama seperti jalan lain, cuma menjelaskan saja sedikit. Itu alias itu apa? Kita ambil yang ketiga tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan la najata, tidak ada kemenangan, tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada tempat untuk selamat. Yang lain la najata kata Ibnu Abbas. Oke. Makanya nanti kita ibadah kita cuma di dunia. Mana ada ibadah? Itu nanti akan kita lihat lagi ada tak ibadah lain selain ibadah di dunia. Ya nanti ayat selanjutnya akan kita lihat. Jadi makanya kesempatan kita diberikan oleh Allah di dunia ini pada 60 maka manfaat karena umur 60 tahun ibadah itu jangan salah. Jadi bukan ibadah itu salat saja dan lain sebagainya. Ibadah itu mencakup kata Imam Al-Bagawi. Kullu ma yuhibbuhullahu wa yurdihi zahiratan kana aw batinan. Ada 4 konsep. Konsep yang pertama, dicintai tak oleh Allah, dicintai berarti itu ibadah. Diridai tak oleh Allah, diridai berarti itu ibadah. Ada tak ibadah zahir? Kita bantu orang yang zahir, itu ibadah. Batin lah, ibadahnya batin. Ada juga dikirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 konsep ini, itulah ibadah. Kita niat saja baik kita dapat pahala. Anak pergi dari rumah pekat itu pada kala mati, ibadah. Tak kita jauh, kita pergi rumah ibadah. Sudah ibadah. Lekat nilai-nilai ibadah. Jadi bukan ibadah yang kita lu berlakukan, lu bersedekah dan lain sebagainya. Tidak. Jadi ibadah itu banyak sekali. Oke, ini makna lawasa. Kita lihat. Ila rabbika yawma idzil mustaqar. Kita nanti sampai ayat 13 karena nanti akan saya hubungkan dengan perkataan saya tadi. Amal ibadah kita itu sebenarnya 2. Ada yang mengatakan 1 di dunia, tapi ada yang mengatakan 2 di dunia. Ini sekarang buat dibaca lagi. Ila rabbika yawma idzil mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Ya. Bedanya anak buah dan jauh itu ila lilghayah namanya. Lilghayah itu apa? Tujuan akhir. Tapi kalian bisa lari ke sana, mati dalam tubuh kita. Kalian bisa lari ke sana, nanti ketika mati masuk alam barzakh. Jadi artinya apa? Ada 2 kemungkinan. Apakah kita akan dibawa ke Eli atau dibawa ke Siti? Eli itu di mana? Makanya di dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Al-Bagawi, di situ diungkapkan ketika orang yang saleh meninggal dunia, ini itu dilabah katanya. Memang dunia hanya melabah, pakai kulit dalam.
berbondong-bondong datang dan umroh dengan nyawa. Ya, ibu lepah mereka umroh dengan nyawa. Tapi orang-orang yang baik kata, oh, baik umroh lagi, lagi. Makanya Muhammad itu dia naik kapal sekali. Ibu kan dia homonya, wajah itu hanya anak gede. Dia pergi ke bumi mengatakan homonya, wajah hanya gede. Akhirnya apa? Dia dilepaskan ke Sijin. Sijin itu penjara iblis. Maka Ibnu Abbas mengatakan Sijin yang dimasukkan dalam Al-Quran adalah sujudul iblis, penjara iblis. Jadi makanya iblis-iblis yang ada di penjara di mana letaknya? Fil ardis sabi'ah, pada bumi ketujuh di bawahnya. Ya, begitu. Maka kalau kita melihat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Abi Fidah, Ibnu Katsir juga. Bedanya apa? Beliau mengarang tafsir Ibnu Katsir satu. Yang kedua, beliau mengarang kitab Al-Bidayah wa Nihayah tapi 13 jilid beda. Kalau macam kamu tengok ni kalau macam jadi pada juz 1 itu diungkapkan apa? Al-masafatu bainal ardi wa ardi ula. Jarak bumi dengan lapisan pertamanya itu. Setelah bumi ada lagi 700 tahun perjalanan kaki. Ya. Apakah perjalanan kaki manusia atau perjalanan kaki malaikat tidak disebutkan. Yang jelas 700 tahun perjalanan kaki. Ya, tidak disebutkan. Yang pertama dengan kedua 700 juga. Yang ketiga 700 juga. Maka Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir beliau, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu apa? Al-Hut kata beliau. Nun itu adalah ikan paus yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Sekarang sedang berada di sebuah lautan luas itu di Al-Ardus Sabi'ah, di bumi yang ketujuh. Kenapa ketujuh? Katanya bumbunya hanya yang berada pakulah bumbu kedua, bumbu ketiga. Bumi itu dalam bahasa Arabnya Ardun. Ardun itu maknanya tanah. Kita jangan terbayang benar bumbu lagi. Karena ada satu orang ahli fisika, kami duduk-duduk. Beliau memang kalau main-main, beliau sering suka. Ustaz, berarti bunga kan dia usuk nak bunga sah, bunga dua, bunga leher, bunga tujuh. Apa ada orang di bumi yang lain itu? Dan kemudian apakah Nabi Adam tinggal di bumi ini atau bumi kedua, atau bumi ketiga, atau bumi ketujuh di dalam biasa? Lu buka itu, tanya berkata bunganya. Dalam bahasa Arab itu Ardun itu maknanya tanah. Artinya apa? Ini kita tinggal di bumi. Nanti lapisan 600 tahun, 700 itu ada lapisan tanah, ada tanah, ada tanah. Air ada di situ tanah juga. Kemudian selanjutnya ada tanah sampai lapisan ke-7 itu ada tanah. Bukan lapisan di bumi satu ini tidak, bukan dalam bumi lapisannya lapisan benar. Nyodua di dalam bumi itu ada tanah lagi. Yang kita deteksi selama ini ada planet ada deteksi. Ya. Kita setelah itu tidak bisa deteksi. Kenapa? Karena keterbatasan akal manusia. Maka Allah menentang manusia dalam Al-Quran. Coba lihat. Al-jawari unnas wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Kalau kalian hebat tahu. Kalian malam hari melihat bintang namanya Zahal, bintang Zahal. Bintang Zahal itu disebutkan dalam Al-Quran. Was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka ma-tariq? An-najmu tsaqib. Najmu tsaqib itu kata Allah. Itu bintang yang mengeluarkan cahayanya banyak cahaya dan mengeluarkan ketukan-ketukan. Coba perhatikan, ini kalau kita keluar bintang yang paling terang itu namanya bintang Zahal. Waktu di pagi hari, coba lihat bintang itu, kemana dia pergi? Kemana dia? Gunakan akal yang mengetahui kemana dia pergi. Kita nggak tahu. Allah menjawab langsung. Al-jawari unnas, dia bersembunyi di sebuah tempat namanya Jawar dan tidak pergi ke tempat yang lain, tetap di tempat itu. Maka ketika malam hari, di situ lagi kita lihat bintang Zahal itu, di situ lagi kita lihat. Besok paginya bersembunyi lagi di sini. Inilah yang tidak sanggup dideteksi oleh manusia. Sehingga sebagian astronom mengatakan Al-Jawari unnas adalah black hole. Black hole. Mereka membuat teori apa? Nanti ada bintang-bintang itu masuk ke dalam itu. Setelah itu keluar lagi dari itu, dia mengeluarkan cahaya yang lebih dahsyat lagi. Ini teori mereka ya, katanya black hole. Tapi dalam Al-Quran dikatakan Al-Jawari, Jawari unnas, sebuah tempat persembunyian bintang yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Hanya deteksi. Itu saja kita tidak bisa mendeteksi. Apalagi bumi yang kedua, bumi ketiga, sampai bumi kedua. Belum lagi itu. Maka supaya ini deteksi nanti. Bukan cuma baik mayang, baik tinggi. Baik mayang, baik matang. Bukan malam, bukan itu baik. Jangan pernah malam.
rupanya ada batu besar ini kok. Kita ini akal kita mendeteksi apa? Ada meteor dan lain sebagainya. Itu ilmu manusia. Tetapi dalam apa? Dalam tafsir Muhammad mengungkapkan ada batu besar di langit, di bumi begitu. Disitulah di bawah itu siji penjara iblis. Makanya manusia anak ayah anak pegawai mati akan dibawa ke situ. Sedangkan orang baik akan dibawa ke ini. Ini tentu bedanya. Urun temayang, urun batu, anak pengego, anak pengego. Ketika meninggal dunia itu lupa malaikat. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis ini diikuti dalam tafsir Sawi. Tidak ada langit yang tidak terbuka kecuali para malaikat semua berdiri dan malaikat ingat kita ada malaikat. Udah ada malaikat. Rupanya ada malaikat. Kita kok usah jauh-jauh. Ketika mau meninggal dunia, di situ kita bisa melihat malaikat. Rupanya ini malaikat. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maya fitu biqaulin ila ladayya. Ini diperkuat juga dengan perkataan Imam Al-Ghazali. Apa kata dia? Man farqu bainal hayy wal mayyit. Apa beda orang hidup dan orang mati? Orang mati kata Imam Al-Ghazali. Kita bisa lihat dalam kitab beliau Rasahih Al-Ghazali. Bisa kita lihat dalam kitab Muqasyaful Qulub. Bisa kita lihat dalam Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Ghazali? In kasyafat anhu haqa'iqal ghaib. Hal gaib terbongkar semua begini. Dulu kita cuma mendengar saja di Al-Quran. Ma yafidu min qawlin illa ladayya raqibun atid. Baca karang mendengar itu nyuruh yang dikatakan oleh Imam Sawi asyaratu malaikati lailan wa asyaratu malaikati naharan. 10 malaikat di siang hari, 10 malaikat di malam hari. Jadi noh nak mati. Panen itu yo panen mungkin mati alam barzah mati. Itu mati gitu. Kenapa? Akan nampak semua hal gaib. Akan nampak. Kalau enggak percaya, sering-sering pergi sama orang sakit pulau. Orang kerap meninggal, apa minyak, jangan lagi tapi orang sekarang betul. Itu mereka kadang-kadang melakukan macam-macam. Dia melihat hal-hal yang tidak pernah mereka lihat. Nah, ikan kedua ikan kadang-kadang dia ketakutan. Apa yang dia lihat? Dia melihat hal gaib yang tidak pernah dia lihat ketika di dunia. Inilah kata Imam Ghazali, "Ika syafat anhu haqa'iqal ghaib." Hal-hal gaib akan nampak semuanya. Oke. Ila rabbika yawma idzin mustaqar. Ini ilah ini namanya ilah raya. Raya itu apa? Batas akhir. Kita ni dinohong dari korupsi itu menasku pada Allah. Pengegok itu pada Allah. Kamu nanti kalau kamu tahu ilah rabbika kaya apa pula. Kamu akan bertemu dengan kematian Allah. Ya, maka ketemu dengan. Makanya kematian itu adalah salah satu pintu untuk bisa bertemu dengan Allah. Maka orang yang benci kepada kematian, dia berarti benci untuk bertemu dengan Allah. Ya. Makanya itu benci mati berarti dia benci untuk bertemu dengan Allah. Jadi makanya dia itu masih ada apa kata Imam Ghazali. Kenapa manusia itu benci mati? Di amrayn karena dua hal. Yang pertama, dia budi karena dia bodoh. Bodoh apa? Dia tidak tahu nikmat alam barzah lebih dahsyat, lebih banyak lagi. Kalau dia tahu kata Imam Ghazali, lakaman naunal maut. Dia akan cepat-cepat mati. Kenapa? Nikmat di alam barzah begitu banyak sekali. Yang kedua, bodoh dunia karena dia masih cinta dunia. Waktu sakit betul kalau sakit dia. Itu jabatan ibadah kabeh meninggal itu. Jabatan proyek yang mendukung ibadah lagi itu dia takut maka dia tak mati. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ila rabbika yawma idzin mustaqar. Mustaqar itu berasal dari kalimat kata istakara yastakir. Kalau ada istana presiden, ya itu makaron namanya. Makaron itu apa? Istana presiden yang presiden kemanapun dia pergi dia akan kembali di situ. Ini namanya makaron. Mustaqar begitu juga. Kemana manusia pergi, kembalinya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun manusia pergi, dicabutnya waktu di malaikat Israel. Kemanapun dia pergi. Percaya aku mau dia. Minit. Apa kita lagi ini atau tidak? Ini soalnya dan ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Ini apa namanya? Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas amal ibadah manusia itu dalam satu segi satu di dunia saja. Tapi kalau kita lihat ayat ini itu ada dua. Maka manfaatkanlah yang pertama dan kedua sebaik-baik mungkin. Ya supaya kita tidak rugi. Oh kalau tidak sempat yang pertama apakah mati meninggal? Manfaatkanlah yang kedua. Untuk apa-apa kebenaran kita nanti di alam barzah dan di dalam masa. Ada pertanyaan? Ya.
Ini dalam surat Yusuf ayat 87, Ustaz. Ayahnya Nabi Yusuf berkata kepada anaknya, yang berputus asa itu dari rahmat Allah adalah hanyalah orang yang kafir. Maksudnya apa itu ya? Hanyalah orang yang kafir yang putus asa. Jadi begini, setiap ini nanti kembali ke tafsir Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini saya jawab ini dengan surah Al-Fatihah. Itu alif lam itu lil istighraq kata Imam Syafi'i. Apa itu istighraq? Istighraq itu mencakup seluruhnya. Ketika Allah berikan rezeki ini, alhamdulillah. Anak ini rezeki, alhamdulillah. Bejo sakit, alhamdulillah. Kenapa? Sakit ini merupakan apa? Batu loncatan pertama untuk bisa maju lagi kita ke depan. Dengan meninggalnya anak, alhamdulillah. Dengan meninggal itu ayah kamu berubah. Kamu berubah, jangan ada upaya. Maka tidak boleh putus asa setelah keputusan Allah. Keputusan itu apakah negatif atau positif dalam manusia? Semuanya kembali pada Allah. Makanya alhamdulillah. Alif lam itu istighraq. Maknanya apapun terjadi, alhamdulillah. Nyuruh aja ya, kalau kau alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh kamu meninggal, alhamdulillah. Orang-orang kalau ada orang meninggal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah pernah saya ceritakan ini. Dulu Cigo meninggal dunia tahun 2011. Saya masih di luar. Saya cerita ke tetangga saya. Tufiya. Ayah saya meninggal. Jauh di tetangga. Alhamdulillah. Oh dah benar bagus ya. Bukan alhamdulillah belum meninggal. Biasa semua ingat lagi. Berjauh pun alhamdulillah sebab di dunia dia susah. Sekarang tak susah lagi, dia sudah penuh dengan nikmat di alam bangsa. Kemudian Allah memberikan semua apa yang sudah dilakukan di dunia di alam bangsa. Oh ya, ini banyak. Sakit-sakit tidak ada lagi. Hana pun ada hana ibadah, hana alhamdulillah. Oh ya, ini banyak. Tapi kadang-kadang tak pernah ada rumah yang alhamdulillah sudah meninggal saudara kita. Ya, mereka parah ini. Alhamdulillah sudah meninggal bapak ini. Alhamdulillah. Jadi kaitan barang. Jadi kita perlu memahami lagi makna alhamdulillah rabbil alamin itu istighraq. Makanya situ dikatakan la ta'asum min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap keputusan Allah apapun itu. Menurut kita baik, menurut kita jelek, terima saja. Yang putus asa itu orang kafir. Kafir itu apa? Menutup dirinya. Itu mau ya Allah, ya. Ibadah. Tapi ketika diberikan musibah, nanti hanya berikan kemana? Ruko luka belum bayar. Tapi bukan lagi hasil Allah. Itu yang ngomong begitu cuma orang-orang yang menutupi diri, orang kafir. Nah, jadi tidak boleh seperti itu kata Allah. Lain tak masuk. Saya rasa terus.